Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama kami di channel Misteri Malam. Sudah berada di Desa Pekuncen. Nah, untuk kali ini kita akan mengungkap sejarah Cowong dengan Mbak Karso ya, Mbak Karso ini. Nah, saya akan mengungkap sejarah dari awal sejarah Cowong, kesenian Cowong. Gimana menurut Mbak sendiri? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Mas. Asal usul Cowong ini saya mengambil dari babat Nawang Wulan. Nawang Wulan itu seseorang widadari. Itu dulunya mandi di di sungai lah. Di sungai itu menukarkan baju atau semuanya untuk mandi. Setelah itu ada seseorang kampung itu yang namanya Joko Tarub mengintip orang sedang mandi, terus mengambil selendang tersebut atau baju, diambil dari Joko Tarub, dibawa pulang. Memang sengaja Ki Joko Tarub itu supaya salah satu orang nanti adanya ketinggalan. Ternyata terjadi setelah teman-temannya itu mandi sukses, terus pakai baju untuk terbang karena itu widadari ya. Nah itu Dewi Nawang Wulan itu ketinggalan karena mencari bajunya itu tidak ketemu. Nah akhirnya Ki Joko Tarub itu mendekat mengasih kain biasa yang dari kampung, kainnya ibunya lah, supaya untuk bersalin. Setelah itu pulang akhirnya Nawang Wulan dengan Joko Tarub itu dijadikan suami istri di kampung. Setelah itu mempunyai anak satu namanya Nawangsi. Nawangsi itu lama-kelamaan sampai besar karena Joko Tarub itu sudah dipesan oleh Nawang Wulan. Kalau mau masak nasi itu padinya jangan dibuka karena masih berupa padi bukan beras. Nah itu ditinggal ke sungai mengambil air. Tapi Joko Tarub itu kan mungkin penasaran ya. Nah, itu masakan itu dibuka ya akhirnya enggak menjadi nasi tapi tetap menjadi padi. Nah, sampai Nawang Wulan pulang dari sungai. Nah itu udah lama kok belum matang, terus dibuka. Loh, kalau itu Mas, kamu ya berarti kemarin membuka jangan ini ya. Ya mengaku akhirnya karena kalau tidak dibuka ini pasti jadi nasi. Karena ini ya sudah kamu membuat lesung atau alu untuk cara itu menyelip ya, untuk menyelip itu sampai padinya habis. Itu kan pakaian Nawang Wulan itu simpen di bawah padi. Padinya habis akhirnya pakaian itu ketemu oleh Nawang Wulan terus diambil. Wah ini barangnya di sini. Terus dia rencana mau pulang ke atas ya, keluarga gitulah. Tapi kan sudah punya anak satu yang namanya Nawangsi. Nah itu dia mau pulang ya pesen. Itu nanti kalau anaknya nangis itu dicarikan pohon pisang raja. Itu, nanti saya kan di situ. Terus ditabrak-tabrakan ke daun pisang raja itu nanti kan diam. Ya kebetulan gitu. Nawang Wulan itu pulang. Tapi di sana tidak diterima oleh para dewa itu karena dia sudah berbau manusia. Jadi sudah berbau manusia itu nggak bisa pulang. Kalau sudah punya anak, sudah berbau manusia, itu tidak bisa pulang ke sana. Tapi berhubung itu selaku widadari, nah, para dewa itu juga ada bijaksana. Terus Dewi Nawang Wulan itu dijadikan ratu di Laut Selatan. Jadi yang namanya Laut Selatan itu bukan setan, bukan apa-apa, itu widadari yang namanya Dewi Nawang Wulan.
Nah di situ diganti namanya Dewi apa ya? Nyai Roro Kidul. Oh, Itu Nyai Roro Kidul aslinya Nyai Roro Kidul itu Dewi Nawang Dewi Wulan. Karena dia selaku manusia bukan, para halus juga bukan. Terus dia tiap bulan purnama atau 8 tahun sekali dia itu keluar dari laut dengan kerajaannya semua. Siapa saja bisa tahu. Tapi kalau tepat hari Jumat Kliwon tanggal 14 bulannya sasinya Suro, itu pasti apa dari Kelihatan laut ya? itu ke atas ada kerajaan di tengah laut. Nah setelah itu kan meninggal itu terus Nawangsi juga sudah tua meninggal, mempunyai anak Dewi Nawangsari, yaitu Nawangsari. Yang ini ya. Nah itu termasuk cucu dari Nawang Wulan. Nah kalau ini anak Nawang Wulan. Jadi pemirsa ini cucunya ya, terus ini anaknya ya Mbah. Ya. Terus Mbah. Ini asli keturunan dari Widadari Nawang Wulan. Nah terus kesenian itu pada tahun 148 itu ada seseorang dari Kebumen Krekel, tepatnya namanya Nyai Gunawana atau dengan kaki Gunawana, menempat di Penembahan Gandaria. Setelah ada musim kemarau panjang hampir 2 tahun, nah itu terus Ki Gunawana dengan ini Gunawana itu mengambil siwur, itu pengambilan air dari Jembangan itu ya. Nah terus di batik ini pakai jet yang buat ninang. Oh iya. Nah terus ini yang hitam-hitam itu pakai apa tuh minyak tanah yang dibikin lampu itu kan hitam ya. Hitam ya. Nah itu untuk membuat ini. Nah yang merah ini pakai daun jati. Dulunya gitu. Jadi yang asal membuka namanya Cong itu Nini Gunawana atau Kaki Gunawana. Itu asalnya dari Gombong, Kebumen Krakal. Ya. Itu orang nggak mempunyai anak di situ. Orang itu juga orang merantau. Dulunya di Penembahan Gandaria itu ada sumur, ada rumahnya orang tersebut, tapi masih alas. Nah terus ada musim kemarau, dia itu membuat cowong untuk persyaratan kalau tidak salah itu sasi Suro, tanggalnya tahun Dal atau Setu Manis ya. Oh, ya. Lengkapnya bulan Suro, Setu Legi, dia membuat cowong untuk meminta hujan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa lewat kesini cowong ini. Cowong ini asalnya ketumpur batok kelapa, tapi pengambilannya hari Jumat Kliwon yang hanya satu. Kalau sampai ada 4-5 tidak bisa ya? Harus satu. Harus satu. Ya? Harus satu. Itu harinya juga Jumat Kliwon. Nah, setelah itu Ki Gunawana itu kan hanya orang 2. Terus ke kampung itu di sini ya, naik ke sini. Itu kebetulan nenek saya itu yang namanya Nini Cumleng itu disuruh jadi sinden, intinya untuk nembangi lah. Dari sini tuh orang 4 ditambah 2 kan 6. Harusnya orang 9. Terus dari Sumedang itu dulu enggak salah orang 2 ya. Itu orang 9. Itu terus dipentaskan, dipelajari nembang turun hujan itu oleh Ki Gunawana itu yang menciptakan lagu turun hujan itu kan Gunawana. Oh, yang nyiptain lagu. Ya, yang nyiptain itu rombongan 9 orang. Oh, 9 orang. Karena 9 orang supaya menjadi benar itu menggambarkan dari Wali 9. Ya. Jadi arahnya dari Wali 9 itu dimintai bantuan semua. Makanya pesertanya harus 9. Harus 9 ya pesertanya. Nah itu terus dinamani mengambil apa dari rohnya Nawangsi. Nah, itu berarti dulunya itu
kalau mau pentas itu ke laut karena minta izin pada ibunya Nawang Wulan. Jadi setiap pentas dulu itu ke Iya, laut ya? ke laut. Karena Minta ini izin. sebagai anak yang diambil rohnya itu anaknya Dewi Nawang Wulan. Jadi tiap mau pentas itu dulu bukan hanya untuk pentas, tiap bulan Suro itu untuk meminta hujan. Hari Sabtu manis, Minggu pahing, Senin pon, tanggal Jawab, manis. Cuma pahing itu setelah 7 malam untuk barit intinya itu minta hujan. Setelah 3 hari hujan besar, banjir. Lah itu terus sampai sekarang ini dilanjutkan. Saya itu keturunan dari nenek saya, bukan kita mendadak, ini keturunan. Memang Jadi, dulunya Mbak Karso ini keturunan dari neneknya. ya, nenek saya itu dulu jadi apa ya? Ya mungkin pengurus cowong gitulah. Iya. Terus diturunkan ke Mbak. Saya. Asalnya begitu. Kalau aslinya terus sampai sekarang kita jadikan setengah seni lah. Mungkin kalau ada orang yang membutuhkan boleh. Iya. Ya mau semalam mau 2 malam boleh. Boleh. Contohnya sudah pernah dipanggil dari kepala desa Kedawung Iya. 3 malam dulu. Ya dulu. Waktu di Kedawung. Sudah pernah ya. Sudah Itu pernah. musim kemarau. Tapi akhirnya banjir gitu Iya. benar. Waktu dulu ya. Di situ. Tapi kalau cowong ini bulan Sura dipentaskan, kalau ada orang sakit yang ringan itu bisa untuk menyembuhkan. Ya ada persyaratan ya yang paling-paling bunga atau kemenyan gitulah, nggak ada apa-apanya. Jadi ada metode penyembuhannya Ya juga ada. Oh. Tapi kalau bulan Sura karena bulan pentasnya ini secara kedinasan ini bulan Sura kita memanggil dari Nawang Wulan atau Nawangsi. Oh. Jadi ini sekedar untuk apa ya badan. Badan. Oh. Dalamnya ya mengambil dari sana. Intinya begitu. Ini sekian menurut pengalaman saya yang sudah saya terima dari orang tua saya dulu. Adanya gitu, kurang lebihnya tidak mengurangi, tidak melebihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu tadi dari penjelasan dari Mbak Karso ya Mbak. Iya. Terus juga kalau ingin mementaskan kesenian cowong ini, kita juga sudah mempunyai SK. Nih SK-nya. Iya, ini ada SK-nya. Ini sudah sah dari pemerintahan ya, Mbak? Iya. Ini nih. Nih ya, Ini SK-nya. ada SK-nya. Udah real. Ada SK-nya ya. Kalau ingin mementaskan silakan Boleh aja. boleh. Datang aja ke rumahnya Mbak Alamat Karso. tersebut. Alamatnya di mana, Mbak? Ya, Jalan Singosari, Jalan Singosari. Pekuncen RT 5. RT 5. RT 5 RW 4. RW 4 ya. Sekian dari kami tim Misteri Malam. Jika ada tutur kata dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.